Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 24. Coba cek CCTV yang ada di sekitar sini. Tidak mungkin jika tidak ada. Agus dibuat heran. Baru kali ini ada yang seperti ini. Baik Pak, jawab Hadi. Agus hanya sebentar ada di kantor karena ia akan menemui Winona. Tidak akan tenang jika menyelesaikan masalah lain saat masalah sebelumnya belum selesai. Mengenakan baju dinasnya, lelaki beranak dua itu langsung tancap gas ke rumah sakit. Di sana Gio yang sudah tahu pergerakan Agus langsung pergi dari ruangan Winona. Sebelum itu, ruangan dibersihkan dan diberikan pengharum ruangan karena bau asap rokok akan tercium saat masuk ke dalam ruangan itu. Good luck. Winona memutar bola matanya malas. Ia langsung mengubah posisinya menjadi berbaring karena Agus sudah berada di gerbang rumah sakit. Beberapa menit berselang, Agus masuk ke dalam ruangan. Ia mendekat pada Winona yang berbaring membelakanginya. Agus sebelumnya sudah bertemu dengan dokter dan ia masih mendengar hal yang sama seperti tadi malam. Kondisi Winona masih sama saja. Mbak, bagaimana perasaannya? Tanya Agus. Winona tidak menjawab. Ia menatap kosong lurus ke depan. Dokter ikut masuk ke dalam. Ia sebelumnya kembali diancam oleh Gio. Siapa yang tidak takut jika berkali-kali mendapatkan ancaman seperti itu? Saya sudah memberikan obat, tapi dia harus dibawa ke tempat yang bisa membuatnya tenang. Saya berhasil mendapat informasi jika dia disekap oleh kekasihnya dan selalu disiksa hingga trauma. Hanya Anda yang bisa membantunya karena dia juga tidak memiliki keluarga, jelas dokter itu. Apa benar dia sering disiksa? Tanya Agus. Iya Pak, hasil visum membuktikan. Bahkan di tubuhnya masih terlihat bekas luka. Lanjut dokter. Bisa saya lihat hasil visumnya dok? Dokter itu mengangguk. Ia mengajak Agus untuk ke ruangannya, memperlihatkan hasil visum pada polisi itu. Karena ingin benar-benar yakin jika hasil itu asli, ia meminta bantuan perawat untuk memperlihatkan bekas luka di tubuh Winona. Agus tidak bermaksud untuk macam-macam. Ia hanya ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Perawat itu menyingkap baju rumah sakit yang dikenakan Winona. Agus terperangah melihat berbagai bekas luka di tubuh Winona. Itu memang bekas luka asli, bukan buatan. Apa luka ini asli, Sus? Selidik Agus. Asli, Pak. Kira-kira itu luka sudah berapa lama? Perkiraan luka 1 atau 2 bulan yang lalu, Pak. Pak, tadi malam ada orang mencurigakan saat saya menjaga mbaknya di sini. Orangnya memakai pakaian serba hitam, berbadan tinggi besar. Jelas perawat itu. Agus menghela napas berat. Saya akan memindahkan mbaknya ke tempat yang lebih aman, ucapnya. Bawa aku ke rumahmu, Om Tampan. Batin Winona kesal. Hati nurani Agus tergerak. Ia tidak mungkin membiarkan Winona begitu saja. Apalagi mendiang istrinya dulu juga adalah seorang anak dari panti asuhan yang dirawat oleh keluarganya sekarang. Dulu Agus sering mendengarkan cerita kepiluan sang istri saat hidup seorang diri dan sempat lari dari panti karena diperlakukan tidak baik di sana. Tanpa berpikir lagi, Agus membawa Winona ke rumahnya saat ia pulang kerja sore nanti. Ia juga berpikir jika gadis itu benar-benar gadis malang yang membutuhkan perlindungan. Bisa saja jika diserahkan pada yang lain, Winona tetap mendapatkan perlakuan yang sama. Agus sangat tahu bagaimana teman-temannya yang haus akan hasrat pada wanita. Apalagi di mata Agus, Winona adalah sosok gadis cantik yang jelas akan membuat lelaki manapun akan berniat jahat jika Winona dalam kondisi seperti ini. Ini rumah saya, Mbak. Mbak bisa tinggal di sini sampai Mbak merasa jauh lebih baik. Jelas Agus. Ia membuka pintu kamar yang akan ditinggali oleh Winona. Dalam hati Winona bersorak gembira, tapi ia menahan untuk tidak berbicara. Meskipun merasa kesal karena terus diam, tapi Winona sabar agar rencananya
berjalan dengan lancar. Ia juga tidak menyangka jika rencananya akan berjalan secepat ini. Gio dan Winona juga tidak tahu jika Agus akan membawa gadis itu ke rumahnya. Anak bungsu Agus datang. Ia melihat Winona dari ujung ke ujung. Ia merasa ibah karena kondisi Winona yang memprihatinkan sama dengan ayahnya. Vera dan Vina adalah sosok yang baik hati dan dermawan. Setidaknya itulah yang menurun dari Agus. Dan tapi memiliki sifat keras kepala dari ibu mereka. Keras kepala tapi penyabar. "Pak, dia siapa?" tanya Vera pada sang ayah setelah mereka meninggalkan Winona di kamarnya. "Dia itu korban penganiayaan, hampir diperkosa juga. Kebetulan malam itu pas papa lewat sana, kalau tidak entah apa yang akan terjadi padanya. Dia tidak memiliki keluarga, papa juga belum tahu informasi datanya," jelas Agus. "Kasihan sekali mbaknya, Pak." Mendengar penjelasan ayahnya, Vera merasa semakin ibah. "Pinjamkan baju kamu ya." Vera mengangguk. "Tapi Pak, kenapa tidak papa laporkan ini agar mbaknya bisa dapat keadilan?" "Tanpa uang, mereka tidak akan bekerja sayang. Itu kenapa papa tidak pernah mau menerima uang, ucapan terima kasih atau semacamnya," jelas Agus. Lelaki itu juga memiliki tugas lain yang tidak kalah penting. Ia akan membiarkan Winona tinggal sampai gadis itu bisa diajak untuk berkomunikasi. Vera mengambil beberapa baju dan pakaian dalam yang baru untuk Winona. Kebetulan gadis itu habis belanja minggu lalu. Postur tubuh mereka tidak terlalu beda jauh, meskipun tubuh Winona lebih berisi dari Vera, tapi masih bisa dipakai oleh Winona. "Mbak, kalau ada apa-apa panggil aku saja ya. Namaku Vera." "Nama mbak siapa?" tanya Vera. Winona tetap diam. Vera mengerti. Ia menyimpan baju di pangkuan Winona dengan mengatakan baju dan dalamannya baru. Vera keluar setelah meninggalkan beberapa camilan dan air minum untuk Winona. Setelah Vera keluar, Winona bernapas lega. "Sampai kapan aku harus pura-pura seperti ini?" gerutunya. Winona mengeluarkan alat canggih seperti jam tangan dari balik jaketnya. Ia mengatakan pada Gio jika dirinya sudah bisa masuk ke dalam rumah Agus. Winona hanya menunggu instruksi selanjutnya. Gadis itu menatap baju pemberian Vera dan mengganti pakaiannya. Baju itu terlihat ketat dan pusar Winona akan terlihat jika ia mengangkat tangannya. Ia merebahkan tubuhnya di kamar yang tidak terlalu luas, tapi cukup nyaman untuk Winona. Ia meraih cemilan di nakas dan memakannya sambil tertidur. Memikirkan apalagi rencana Gio. Entah kenapa Gio selalu menyusunnya sendiri tanpa memberitahu Winona. "Beberapa hari lagi aku tidak bicara seperti ini. Membosankan," gerutuhnya. Winona melempar camilan itu sembarangan dan memilih untuk tidur karena ia tidak memiliki kegiatan apapun di tempat itu. Pagi harinya gadis itu terbangun karena mendengar suara ketukan pintu. Dengan malas ia mengucek matanya dan berjalan untuk membuka pintu, padahal tidak dikunci. Sebelum itu ia mengembalikan bekas camilan ke atas nakas. "Mbak, ini alat mandinya. Ayo, aku antar kamar mandi." Vera mengantarkan Winona sampai di depan kamar mandi. "Habis mandi kita sarapan ya," lanjutnya. Winona masuk ke dalam kamar mandi. Tidak semewah miliknya, tapi bisa dipakai. Winona biasanya tidak suka memakai kamar mandi bekas orang lain. Kamar mandi di rumahnya saja tidak ada yang berani memakai. Tapi gadis itu terpaksa daripada ia tidak mandi. Ia melihat alat mandi yang baru semua. Tidak seperti biasanya yang mandi 1 jam, ini ia hanya 5 menit mandi sudah selesai. Baru saja keluar dari kamar mandi, Vera langsung menghampiri. Gadis itu benar-benar baik, padahal ia sendiri dalam kondisi kurang baik saat ini. "Kau anak baik, tapi sayang ayahmu akan habis di tanganku," batin Winona. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.